semuanya akan mendapatkan pahala karena dianggap ibadah. Itu manfaat yang pertama. Yang kedua, manfaat kalau kita ikhlas karena Allah, kita nggak bisa digoda oleh setan. Tidak mempan kita digoda oleh setan. Dalam Al-Quran diceritakan beberapa kisah pada waktu jin diusir dari surga. Dia meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah saya kesempatan hidup kekal dan bisa menggoda manusia sampai akhir zaman. Allah mengizinkan. Tapi ada satu yang tidak bisa digoda, yaitu illa min ibadatil mukhlasin, yaitu orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau motivasi kita ikhlas karena Allah, walaupun kita digoda oleh wanita, uang dan lain sebagainya, kita tetap lurus. Karena apa? Niat kita karena Allah, dan tidak mempan kita digoda oleh setan. Biasanya kalau manusia niatnya bukan karena Allah, misalnya dia maju ke DPR, bayar pakai duit bisa terpilih. Di DPR nanti dia pasti nyari duit, pasti melakukan hal yang menyimpang dalam rangka mencapai tujuannya, karena niatnya mencari yang sifatnya masih materi tadi. Jadi kita akan kebal. Begitu orang berkeluarga, kalau orang berumah tangga niatnya karena agak susah digoda. Tapi kalau berumah tangga karena oleh kecantikan saya atau karena nafsu saya, gampang sekali digoda oleh setan. Akan ada wanita yang lebih cantik yang lain, atau pria yang lebih ganteng, pasti akan tergoda. Yang lain, manfaat dari niat yang ikhlas ini adalah cara kita berniat karena Allah, maka Allah akan pasti menjanjikan pertolongannya. Pasti kita ditolong oleh Allah. Misalnya belajar mahasiswa kesulitan ya, pernah kesulitan nggak waktu belajar? Pernah ya? Yang punya ilmu itu Allah. Jadi kita minta sama yang punya ilmu, mudah-mudahan dibuka. Saya punya anak 2 orang, dua-duanya di UI, kebetulan kelas internasional ya. 2 tahun di UI, 1,5 di Australia. Kali-kali anak saya bosan belajar, dia IT dua-duanya. Wanita dia telepon, Pak, ini lagi jenuh, lagi bosan, nggak bisa belajar, masuk itu susah karena bosan, apalagi jauh dari orang tua. Saya bilang, pertama kamu harus bersyukur, tidak semua orang kesempatan belajar di luar negeri. Ini kamu harus manfaat. Yang kedua, yang punya ilmu itu Allah. Jadi kalau kamu kesulitan, tanyalah sama yang punya ilmu, minta tolong. Ya udah, dua-duanya udah selesai, udah lulus dan udah bekerja. Jadi Allah pasti menolong kita kalau kita kesulitan. Nah, dalam surat Muhammad ayat 7 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ya orang beriman, kalau engkau menolong agama Allah, berniat karena Allah, semuanya dalam rangka menegakkan perintah Allah, maka kalau ada kesulitan, Allah akan menolongmu, yang cukup baik sabit aqdamakum, dan akan memperkuat kedudukan kita. Jadi kalau kita niat karena Allah itu, kita tidak takut sama siapapun juga, kalau ada pertolongan dari orang yang paling kuat. Nah, saya pernah 9 tahun lebih sebagai kepala PPATK ya. Pernah dengar nggak PPATK? Apa kepanjangannya, Pak? Akte tanah. Pembuatan akte tanah. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ya. Jadi kerjanya mencari uang-uang haram, hasil tindak pidana, korupsi dan lain-lain gitu. Ini kerjaan dalam masuk dalam kelompok nahi mungkar. Nahi mungkar itu mencegah memeras kejahatan. Kalau amar ma'ruf enak. Katanya kalau amar ma'ruf kita dikasih minum benar-benar orange juice ya, orange juice. Kalau nahi mungkar belum tentu. Mungkin arsen rasa orange juice gitu. Kayak Munir ya, diracun pakai orange juice, tapi sebenarnya arsen hingga dia meninggal. Jadi untuk saya 9 tahun lebih sebagai kepala PPATK, memang ada risiko itu. Apalagi kita bongkar rekening dulu Polri, ada TNI, ada DPR, yang mengancam pun ada. Mengancam lewat SMS, telepon lah, mau mengkriminalisir, mau menangkap. Ya saya tadi pernah diancam itu, saya tidur di kantor. Saya bilang sama ajudan, itu ada, saya bilang pokoknya tidur di kantor, tutup semua. Kalau ada yang masuk, tembak saja. Karena ajudan saya bukan dari Aceh, semuanya dari polisi Aceh. Dan gara-gara ancaman itu saya jadi makin dekat kepada Allah. Sekarang ya boleh dibilang hampir tiap hari sholat tahajud ya. Karena lewat tahajud kita bisa berdoa. Karena ada hotline ya, tempat yang paling
waktu yang paling makbul untuk berdoa adalah pada waktu sepertiga terakhir malam. Jadi yang paling kuat kita berdoa saja kepada Allah. Mudah-mudahan dia melindungi, menolong. Kalau Allah melindungi, menolong kita, tidak ada yang bisa mengancam, tidak bisa yang membahayakan. Pasti semuanya akan kalah. Lebih kuat Allah daripada presiden, daripada Kapolri, segala macam. Cuma orang sendiri tidak yakin. Padahal Allah paling kuat. Jadi pertolongan Allah itu pasti ada. Pasti ada kalau kita minta, kalau kita kesulitan, kalau niat kita memang dari Allah. Manusia sering minta tolong sama manusia, padahal yang paling sanggup menolong itu adalah Allah SWT. Dan Allah pasti benar dengan janjinya. Innaka la tuhibbul mi'ad. Allah tidak pernah bohong dengan janjinya. Kalau kita sering bohong, kita bilang hari ini A, mungkin besok B. Orang bahasa politiknya double standar. Sekarang ngomong A, besok B. Padahal bahasa populernya munafik sebenarnya. Jadi lain hari ini, lain hari esok. Jadi penting ini pertolongan Allah ya.